kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi, renungan firman Tuhan buat kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 18 sampai ayat 27. Saya akan baca ayat kunci dari pasal 4 ini terambil dari ayat 18. Demikian firman Allah. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya ulangi, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat kunci ini saya ambil tema jalan hidup orang benar. Saudaraku yang saya kasihi, orang benar itu siapa? Karena Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kalau kita lihat dari ayat ini, berarti orang benar itu adalah orang yang dibenarkan. Tentu yang dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengacu kepada ayat 11 dari pasal 4 ini, demikian firman Allah, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu dan aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Orang benar itu berjalan di jalan yang lurus. Kalau kita lihat jalan yang lurus atau hikmat ini apa atau siapa? Terus kita melihat di dalam 1 Korintus. Kalau di 1 Korintus pasal 1 ayat 30 berkata demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus. Saudaraku, berdasarkan 1 Korintus pasal 1 ayat 30 ini dikatakan bahwa oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Artinya bahwa Yesus Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Yesus Kristus yang menjadi hikmat bagi saudara dan saya telah membenarkan, menguduskan, dan menebus. Jadi orang benar yang dimaksud di dalam ayat 18 tadi adalah orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dikuduskan, dan orang yang sudah dibenarkan oleh Allah sendiri. Nah, untuk itu saudaraku yang saya kasihi, dikatakan orang benar itu orang yang berjalan di jalan, dipimpin di jalan yang lurus, di jalan daripada Yesus Kristus. Nah, untuk itu bagaimana orang itu? Dikatakan di dalam ayat 18 tadi, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jalan hidup orang benar itu, jalan hidup orang yang sudah ditebus, jalan hidup orang yang sudah dikuduskan, jalan hidup orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu seperti fajar. Dari ayat ini ada 3 tingkatan perjalanan yang diungkapkan oleh penulis Amsal ini. Seperti fajar. Kita tahu fajar adalah yang di sini matahari, yang dimana matahari yang mulai terbit. Ya, biasanya matahari terbit di sebelah timur, ya, cahayanya warna kemerah-merahan. Yang saya ambil maknanya adalah matahari terbit warna kemerah-merahan itu enak dilihat, enak dipandang, dan bahkan juga ketika kita melihat menyenangkan sekali. Saya melihat perjalanan hidup orang benar yang sudah ditebus, diselamatkan, dan bahkan juga yang dikuduskan itu, rupanya gaya hidupnya enak dilihat oleh orang dan bahkan juga enak dipandang.
Tentu yang enak dilihat adalah perbuatannya, sikapnya, tutur katanya yang membuat orang suka. Sehingga orang itu diberkati lewat kehidupan saudara dan saya. Ini yang pertama, bahwa dikatakan seperti fajar, mengenakan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kita lihat, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kedua, yang kian bertambah terang. Bertambah terang ketika matahari terbit, warna kemerah-merah enak dilihat, dia tidak tetap di situ, tapi dia makin naik, makin tambah terang, cahayanya makin mulai menyinari dan menerangi di sekitarnya. Nah, rupanya ini dalam arti kehidupan orang yang sudah ditebus, kehidupan orang yang sudah dikuduskan tadi, dikatakan di sana yang kian bertambah terang. Tentu kualitas rohani kita akan juga menentukan cahaya kehidupan kita untuk menerangi banyak orang, menerangi di sekitar kita, menerangi di sekeliling kita. Kita tahu ketika matahari sudah terbit, lalu mulai jam 8, jam 9, mulai ada panas terik, ya, ada dikatakan terasa cahayanya, dan kadang-kadang kita justru di antara jam-jam seperti itu kita berolahraga, berjemur, rasanya tubuh ini segar ketika disinari oleh terik di atas matahari yang sudah mulai naik itu. Nah, saudaraku, artinya apa? Kehidupan orang Kristen sesuai dengan pertumbuhan rohani dan kualitas hidupnya itu akan terus menaik dan makin menerangi banyak orang, makin menerangi di sekitar saudara dan saya. Nah, untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini kata yang dipakai tadi seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, makin menaik, makin berkualitas, makin menyinari, makin memberkati banyak orang. Dan yang ketiga saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ada tingkatan yang ketiga lagi, dikatakan sampai rembang tengah hari. Saudaraku, ini titik yang tertinggi matahari, yaitu dikatakan sampai rembang tengah hari. Kalau boleh saya ambil pengertiannya adalah sampai ke jam 12 siang. Menjadi satu tanda yang disampaikan oleh di sini, ternyata orang Kristen semakin berkualitas, semakin terlihat dan memberkati, menyinari banyak orang, dan bahkan puncak kesuksesannya seperti rembang tengah hari. Kalau sudah sampai di jam 12, sudah menyinari seluruh bumi. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita lihat ternyata hidup orang benar atau orang yang ditebus oleh Tuhan, jalan orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang pertama hidupnya enak dan mengenakan bagi banyak orang, disukai banyak orang. Dan kedua adalah bertambah kualitas hidupnya, kualitas rohaninya bertambah menyinari banyak orang sampai ke puncak rembang tengah hari, puncak tertinggi seperti matahari sampai ke jam 12. Ini menyinari seluruh bumi. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara juga sebagai orang yang sudah ditebus sebenarnya bisa mencapai puncak keberhasilan kualitas rohani saudara seperti rembang tengah hari. Tapi penghambat yang ketiga adalah apa yang harus kita hindari dalam hidup kita supaya kualitas hidup kita terus menaik dan memberkati banyak orang. Yang pertama yang harus kita jaga, pasal 4 ayat 20 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Kira-kira apa
yang mau disampaikan oleh penulis daripada Amsal ini. Yang pertama, di dalam ayat 23 ada kata, ayat 23 adalah jagalah hatimu. Yang kedua adalah jagalah mulutmu, apa perkataanmu. Yang ketiga adalah jagalah matamu. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari tiga sisi ini, kalau kita bisa menjaga hati kita tetap tulus di dalam Tuhan, menjaga perkataan kita untuk menjadi berkat banyak orang, bukan menjadi kutuk bagi orang, dan juga fokus atau katakan jaga matamu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, awal jatuhnya manusia dalam dosa adalah ketika dia mulai melihat enak kelihatan, sedap kelihatannya, sehingga Adam jatuh. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gunakanlah hati kita, gunakan dengan baik, gunakanlah mulut kita memperkatakan firman Allah, dan gunakanlah matamu melihat kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarmu. Saya percaya saudara dan saya diberkati Tuhan karena hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan-Mu di dalam renungan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Sampai jumpa kembali dalam program Sabas di hari yang akan datang. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.